warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah subpokok bahasan yang ketiga, yaitu teori Dempster-Shafer. Ini juga termasuk salah satu metode yang nanti digunakan di pembahasan tentang ketidakpastian. Jadi secara umum ya, teori Dempster-Shafer itu ditulis dalam suatu interval belief plausibility. Belief atau BEL itu adalah ukuran kekuatan evidence dalam mendukung suatu himpunan proposisi. Jika bernilai 0, maka mengindikasikan bahwa tidak ada evidence, dan jika bernilai 1, menunjukkan adanya kepastian. Kemudian plausibility atau PI itu dinotasikan sebagai PIS ya. Dinotasikan sebagai PIS sama dengan 1 ya, 1 main BEL negasi S ya. Plausibility juga bernilai 0 sampai 1. Jika kita yakin akan negasi S, maka dapat dikatakan bahwa BEL negasi S sama dengan 1 dan PI negasi S sama dengan 0. Pada teori Dempster-Shafer dikenal adanya frame of disagreement yang dinotasikan dengan theta. Frame ini merupakan semesta pembicara dari sekumpulan hipotesis. Ini misalnya, ini ada theta sama dengan itu himpunan yang di dalamnya anggotanya adalah A, F, D, dan B. Itu dengan A itu alergi, F flu, D demam, dan B bronkitis. Kemudian tujuan kita adalah mengkaitkan ukuran kepercayaan elemen-elemen theta. Tidak semua evidence secara langsung mendukung tiap-tiap elemen. Sebagai contoh, panas mungkin hanya mendukung flu, demam, dan bronkitis. Jadi di alergi tidak ada gejala panas mungkin. Kemudian untuk itu perlu adanya probabilitas fungsi densitas atau M. Jadi ini nanti yang dicari M, probabilitas ya. Probabilitas fungsi densitas dinotasikan dengan M kecil. Nilai M tidak hanya mendefinisikan elemen-elemen theta saja, namun juga semua subsetnya. Sehingga jika theta berisi n elemen, maka subset dari theta semuanya berjumlah 2n. Kita harus menunjukkan bahwa jumlah semua M dalam subset theta sama dengan 1. Kemudian andaikan tidak ada informasi apapun untuk memilih keempat hipotesis tersebut, maka nilai M theta-nya sama dengan 1. Kemudian diketahui, misalnya contoh nih, diketahui bahwa panas merupakan gejala dari flu, demam, dan bronkitis dengan M-nya itu 0,8. Maka M FDB itu 0,8 dan M theta sama dengan 1 min 0,8 sama dengan 0,2. Kemudian jika andaikan diketahui X adalah subset dari theta dengan M1 sebagai fungsi densitasnya dan Y juga merupakan subset dari theta dengan M2 sebagai fungsi densitasnya, maka
kita dapat membentuk fungsi kombinasi M1 dan M2 sebagai M3. Yaitu ini rumusnya ya. Kemudian ini ada contoh soal. Si Ani mengalami gejala panas badan. Dari diagnosa dokter, penyakit yang mungkin diderita si Ani itu flu, demam, atau bronkitis. Maka gejala 1 panas ya. Apabila diketahui nilai kepercayaan setelah dilakukan observasi panas sebagai gejala dari flu, demam, dan bronkitis adalah, jadi M1 FDB sama dengan 0,8, maka M1 tetanya sama dengan 1 min 0,8 sama dengan 0,2. Sehari kemudian si Ani datang lagi dengan gejala yang baru, yaitu hidungnya buntu. Nah, ini gejala baru, hidung buntu. Nah, kemudian diketahui juga nilai kepercayaan setelah dilakukan observasi terhadap hidung buntu sebagai gejala dari alergi, flu, dan demam adalah M2 AFD sama dengan 0,9 dan M2 theta sama dengan 1 min 0,9 sama dengan 0,3. Nah, selanjutnya dicari M3. Ini penyelesaiannya. Munculnya gejala baru maka perlu dihitung dengan densitas baru untuk beberapa kombinasi. Nah, densitasnya tadi dinotasikan dengan M3. Nah, selanjutnya membuat tabel aturan kombinasi untuk M3. Dibuat tabel yang isinya, nah ini tabelnya. Nah, ketentuannya kolom pertama itu berisi semua himpunan bagian pada gejala pertama dengan M1 sebagai fungsi densitasnya. Tadi kan gejala pertama itu adalah FMDB-nya 0,8, kemudian M theta-nya 0,1, M1 ya, M1 FDB itu 0,8 dan M1 theta-nya itu 0,2. Nah, ini yang maksudnya kolom 1. Kemudian baris pertama berisi semua himpunan bagian dari gejala kedua, yaitu hidung buntu dengan M2 sebagai fungsi densitasnya. Nah, ini M2 AFD tadi hidung buntu dan gejala dari alergi, flu, dan demam, yaitu dengan M2 AFD-nya itu 0,9 dan M2 theta-nya 0,1. Nah, kemudian tabel aturan kombinasi untuk M3 di contoh soal ini adalah, nah, yang pertama itu FD ya. FD itu diperoleh dari mana? Irisan antara AFD dan FDB. Irisan berarti diambil yang sama. Jadi FD. Nah, kemudian nilai 0,72 itu diperoleh dari hasil perkalian, yaitu ya 0,9 dikali 0,8. 0,9 itu densitasnya M2 AFD dan 0,8 itu M1 FDB. Nah, ketemunya ini M3 FD, ketemunya besarnya 0,72. Kemudian FDB pada baris kedua ya, yang sejajar dengan FD tadi ya, itu irisan dari theta ya, kolom ketiga yang ada di atas dengan
dia irisan dari FDB dan theta ya. Dia posisinya ada di baris kedua, kolom kedua ya. Nah, ini kemudian hasil 0,08 itu merupakan densitas atau M3 FDB. Itu didapat dari ini 0,1 punyanya densitas M2 theta dikali M1 FDB. Nah, ketemunya 0,08. Nah, kemudian untuk AFD juga sama ya. AFD itu dia irisan dari theta dan AFD. Maka di situ ketemunya M3 AFD. 0,18 itu didapat dari 0,2 kali 0,9. Kemudian kemudian yang ini theta ini adalah dari M1 theta dan M2 theta. Makanya ini namanya M3 theta. Didapat 0,2 kali 0,1 yaitu 0,02. Nah, sehingga nih ya. Oh, tadi belum M3. M3 FD itu ketemunya nih 0,72 dibagi 1 min 0,02 dikurangi theta tadi ya. Nah, kemudian AFD-nya itu 0,18 ya, densitasnya AFD. Kemudian di sini 1 min 0,02 theta juga dikurangi theta. Nah, M3 FDB juga sama 0,08 dibagi 1 dikurang 0,02 sama dengan 0,081. Kemudian M3 theta itu 0,02 dibagi 1 min 0,02. Ketemunya 0,020. Nah, ini ya hasilnya. Nah, dari tabel di atas. Ya. Pada mulanya hanya dengan gejala panas MFDB 0,08. Kemudian setelah ada gejala baru yaitu hidung buntu, maka nilai MFDB-nya berubah menjadi 0,081. Kemudian juga sama dengan gejala awal hidung buntu dengan MAFD itu yang awalnya 0,9, tapi setelah ada gejala baru yaitu panas, maka MAFD-nya berubah menjadi 0,18. Nah, dengan adanya dua gejala ini, maka nilai densitas yang paling kuat itu adalah MFD, yaitu sebesar 0,734. Jadi panas dan demam, hidung buntu ya, panas dan hidung buntu itu dia gejala dari flu dan demam. Nah, itu yang probabilitas atau densitasnya paling tinggi ya. Nah, kemudian nih ada lagi, hari berikutnya si Ani datang lagi dengan memberitahukan bahwa minggu lalu dia baru saja datang dari piknik. Nah, di sini disebut gejala tiganya piknik lah anggap.
Nah, jika diketahui nilai kepercayaan setelah dilakukan observasi terhadap piknik sebagai gejala dari alergi, maka M4A 0,6 kemudian M4 theta sama dengan 1 min 0,6 yaitu 0,4. Maka dapat dicari aturan kombinasi dengan nilai kepercayaan M5. Nah, seperti langkah sebelumnya, disusun tabel aturan kombinasi. Dengan kolom pertama berisi himpunan bagian pada gejala 3 dengan fungsi densitas 5. Nah, ya. Jadi ini yang paling kiri itu adalah hasil dari perhitungan sebelumnya. Tadi kan ada FD, AFD, FDP dan tetanya dengan hasilnya ya. Kemudian yang atas itu adalah untuk gejala yang ketiga, yaitu piknik yang indikasinya ke alergi, yaitu M4A 0,6 dan M4 theta 0,04. Nah, kemudian dicari isiannya, berarti yang kosong itu atau theta ya. Nah, itu kan karena tidak ada yang sama ya, karena irisan kan A sama FD tidak ada yang sama, makanya di situ kan kosong. Nah, isiannya itu 0,432. Nah, dari mana itu didapat? Dari 0,72 ya dikali dengan 0,6. Kemudian yang FD baris kedua kolom ketiga. Nah, itu irisan dari theta dan FD. Nah, theta dan FD hasilnya itu adalah FD. Nah, hasilnya itu 0,288 didapat dari 0,72 kali 0,4. Nah, itu FD ya. Jadi 0,72 itu FD yang paling kiri, dengan 0,4 itu yang atas. Kemudian yang A ini irisan dari AFD dan A yang sama kan A, maka di situ ada elemen atau anggota yang sama yaitu A. Nah, isiannya itu adalah 0,108. Nah, itu didapat dari 0,18 kali 0,6. Kemudian AFD yang irisan theta dengan AFD, yaitu baris 3 kolom 3 ya. Nah, kemudian didapat hasilnya 0,72 itu dari 0,18 kali 0,4. Kemudian kosong lagi karena tidak ada elemen himpunan yang sama ya. Di situ hasilnya adalah 0,048 ya, didapat dari 0,08 kali 0,6. Kemudian FDB ya, itu irisan dari FDB dan theta ya, makanya isinya FDB. Nah, kemudian 0,032 itu didapat dari 0,08 kali 0,4. Kemudian yang paling bawah tengah itu A, himpunan A ya, himpunan yang isiannya A itu dia irisan dari theta dan A. Kemudian isiannya adalah hasilnya atau 0,012 didapat dari 0,02 kali 0,6. Nah, kemudian theta dengan theta ya, itu isinya theta hasilnya itu
0,008 didapat dari 0,02 theta gejala kedua tadi dan 0,04 theta gejala ketiga. Nah itu isian untuk tabel aturan kombinasinya. Nah, setelah ketemu ini, nah ini berarti dia adalah hasil dari tadi gejala 1 dan gejala kedua, ya. Himpunan yang ada di gejala 1 dan gejala 2. Nah, yang ini dia himpunan yang ada di gejala 3. Ya, kan gejala 3 tadi ada M4A dan N4 theta. Kalau ini M3FD, M3AFD, M3FDB dan M3 theta. Nah, sekarang dicari M5. Nah, sekarang dicari dulu yang M5A. Ya, M5A, A-nya itu ada 2. Ya, berarti 0,108 ditambah 0,012 dibagi 1 min di sini yang kosong itu 0,432 sama 0,48. Nah, hasilnya 0,231. Kemudian FD juga sama. Di situ ada FD hasil 1 aja, yaitu 0,288 dibagi 1 min sama, ya, yang kosong itu 0,432 tambah 0,48. Nah, itu hasilnya 0,554. Kemudian yang M5AFD itu 0,072, ya, nilainya AFD karena di dalam tabel itu AFD-nya hanya 1. Kemudian dibagi sama 1 min yang kosong tadi 0,032 ditambah 0,048. Nah, ini hasilnya 0,138. Kemudian yang M5 FDB itu di dalam tabel itu yang FDB juga hanya 1 dengan nilai 0,032, ya, densitasnya. Ini dibagi 1 min 0,42 densitas yang kosong tadi, himpunan kosong, dan 0,048 juga densitas himpunan kosong, ketemunya 0,062. Kemudian yang M5 theta itu 0,08 dibagi 1 min 0,432 plus 0,048. Nah, ini hasilnya 0,015. Nah, dengan adanya gejala baru ini, ya, si Ani baru saja datang dari piknik, ya, gejala barunya tadi, maka nilai densitas yang paling kuat tetap MFD, M5FD, yaitu sebesar 0,55. Jadi tadi hidung tersumbat, kemudian hidung buntu, demam, dan piknik. Nah, ternyata dia itu dari 3 gejala situ, si Ani itu indikasinya perkiraannya adalah yang paling besar dia adalah kalau ndak flu, demam. Makanya yang paling besar itu M5FDB. M5FDB itu densitas untuk flu, demam. Nah, tuh. Nah, kemudian ini contoh soal untuk Dempster-Shaver. Ini ada 3 jurusan yang diminati si Ali.
yaitu teknik informatika dinotasikan I, psikologi dinotasikan P, dan hukum dinotasikan H. Ya, dilambangkan kan ya. Kemudian untuk itu dia mencoba mengikuti beberapa tes uji coba. Nah, uji coba yang pertama adalah tes logika. Hasil tes itu menunjukkan bahwa probabilitas densitas M1IP itu 0,75. Jadi hasil dari tes logika itu densitasnya dia itu masuk ke informatika atau psikologi itu 0,75. Kemudian tes kedua yaitu tes matematika. Hasil tes menunjukkan bahwa probabilitas densitas M2I sama dengan 0,8. Kemudian kalau di tes matematika itu hasilnya cenderung ke informatika dengan probabilitasnya itu 0,8. Nah, sekarang kita cari kira-kira si Adi itu peluangnya masuk di mana ini. Nah, pertama dari hasil tes kedua, tentukanlah probabilitas densitas yang baru untuk IP dan I. Nah, oke. Yang pertama dicari dulu M tetanya ya. Jadi yang pertama M1 tadi kan M1 IP 0,75. Maka M1 tetanya itu berarti 0,25. Kemudian M2I 0,8, kemudian M2 tetanya berarti 0,2. Nah, yang kolom pertama ada di paling kiri itu adalah untuk tes pertama ya, yang logika. Tadi IP sama tetanya, IP-nya M1 IP itu 0,75 dan M tetanya M1 teta 0,25. Kemudian yang atas itu tes kedua yaitu matematika, itu hasilnya adalah M2I 0,8 dan M2 teta itu 0,2. Nah, berarti dibuat tabel. Nah, kemudian isian tabel itu tinggal dilihat irisannya. Nah, yang pertama baris kedua, kolom kedua. Ya, yang himpunan isinya I itu irisan dari IP dan I. Namanya irisan berarti diambil yang sama. Nah, nilai 0,60 itu diperoleh dari ya 0,75 kali 0,8. Kemudian IP yang ada di baris kedua kolom 3 itu irisan dari IP dan teta. Makanya di situ IP. Nah, 0,15 didapat dari 0,75 kali 0,2. Kemudian yang I yang ada di baris ketiga kolom kedua itu irisan dari I dan teta. Makanya I ya. Hasilnya itu 0,20 didapat dari 0,25 kali 0,8 ya. Kemudian yang terakhir teta, irisan teta dengan teta ya, teta M1 teta dan M2 teta. Nah, itu 0,05 didapat dari 0,25 kali 0,2. Nah, kemudian dihitung M3I. Nah, di situ M3I, I-nya ada 2. 0,60 ditambah 0,20 dibagi 1 min yang teta, karena tidak ada yang kosongnya. Jadi ini kurangi yang teta. Nah, tetanya tadi
0,05, berarti 1 min 0,05. Nah, hasilnya itu 0,842. Kemudian yang M3IP, karena satu aja, M3 yang IP tadi di dalam tabel itu hasilnya 0,15 dibagi 1 min 0,05 sama dengan 0,158. Dan M3 theta itu 0,05 dibagi 1 min 0,05. Hasilnya 0,053. Nah, kemudian ini di hari berikutnya si Ali mengikuti tes ketiga, yaitu wawasan kewarganegaraan. Hasil tes menunjukkan bahwa probabilitas densitas M4H itu sama dengan 0,3. Nah, kemudian diminta tentukan probabilitas densitas yang baru untuk IP, I, dan H. Nah, dicari dulu untuk densitas M4 theta atau densitas atau M4H tadi 0,3, berarti M4 tetanya itu berarti 1 min 0,3, berarti 0,7. Nah, ya. Kemudian, nah ini dibuat tabelnya dulu. Yang kiri itu adalah, berarti kiri itu hasil dari tadi ya, tes pertama dan kedua, kan hasilnya I, IP, dan theta. Itu hasilnya sudah ada. Kemudian yang atas itu adalah tes ketiga, wawancara tadi ya. Nah, itu H, M4H-nya 0,3, M4 theta-nya itu 0,7. Sementara yang kolom 1 itu M3I, M3IP, dan M3 theta. Nah, sekarang mau dicari yang M5. Nah, dicari dulu untuk yang isian yang ada di tabel aturannya tadi ya. Nah, yang pertama ya, ini yang tadi hasil dari tes wawancara, tes logika dan matematika, dan yang atas itu tes wawasan kewarganegaraan. Nah, kemudian ini yang ada di dalam tabel isiannya itu kosong karena irisan untuk I dan H itu tidak ada. Makanya di situ tidak ada himpunan yang ada elemen atau himpunan kosong. Nah, nilainya adalah 0,253. Itu didapat dari 0,842 kali 0,3. Kemudian selanjutnya juga ini saya kasih contoh perhitungannya dulu ya. Yang IP baris ketiga kolom 3 juga. Itu irisan IP dengan theta. Makanya di situ anggotanya I dan P juga. Nah, kemudian 0,01 itu didapat dari ini ya, 0,158 kali 0,7, makanya 0,01. Nah, sekarang yang himpunan kosong itu yang irisan IP dan H. Ini juga sama karena tidak ada elemen yang kosong, maka himpunannya kosong. Nah, isiannya itu densitasnya itu ada 0,047. Kemudian didapat dari itu ya 0,158 kali 0,3. Kemudian yang H baris keempat kolom kedua, irisan dari theta dan H, maka ada himpunan isiannya atau elemennya itu adalah H. Nah, di sini 0,016 didapat dari 0,53 kali 0,3. Kemudian I
I pada baris 2 kolom 3 itu irisan theta dan M3I ya, M4 theta dan M3I. Nah, itu ketemunya 0,589 itu didapat dari 0,842 kali 0,7. Nih ya. Kemudian yang terakhir ini M3 theta dengan M4 theta. Ini ketemunya juga theta, hasilnya 0,037. Itu juga didapat dari 0,53 kali 0,7. Nah, sehingga bisa dihitung M5-nya, densitasnya untuk I, IP, dan H. Nah, di sini ada hasilnya. Untuk M5I itu 0,589 ya. Dibagi 1 min 0,253 ditambah 0,47 yang kosong tadi ya. Kemudian M5IP itu 0,111 dibagi 1 min 0,52 tambah 0,047. Nah, itu hasilnya 0,158. Kemudian M5H itu 0,016 dibagi 1 min 0,253 tambah 0,047. Sementara M5 theta itu adalah 0,037 dibagi 1 per 0,253 tambah 0,047. Nah, ini ya hitungannya. Itu saya sesuaikan dengan warnanya, jadi tahu 0,47 itu dari mana. Nah, oke. Nah, di sini sudah ketemu untuk densitas atau probabilitasnya itu adalah apa? M1I, M1IP, dan M15. Ternyata hasilnya yang paling tinggi itu adalah M5I. Jadi si Ali berdasarkan tes pertama, kedua, dan ketiga ya, probabilitas atau kemungkinannya dia adalah diterima atau memilihnya diterima di jurusan informatika karena M5I-nya ini nilainya yang paling besar. Nah, sekali lagi karena namanya probabilitas kan kemungkinan. Nah, kemungkinan iya benar diterima di informatika, kemungkinan juga tidak. Mungkin dia di psikolog atau di hukum. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan tentang metode Dempster-Shafer. Ya, jadi 3 metode teorema Bayes, certainty factor, dan Dempster-Shafer ini semuanya sama-sama memberikan hasil berupa prediksi, peluang, probabilitas atau kemungkinan. Yang artinya nilainya itu yang ditemukan ya, hasilnya itu masih tetap mengandung ketidakpastian. Kenapa? Karena namanya peluang, probabilitas, kemungkinan, prediksi itu kan hasilnya itu kan bisa terjadi, bisa iya atau tidak terjadi atau tidak. Ya, jadi namanya kemungkinan kan itu. Jadi belum bisa dipastikan. Kita hanya bisa memberikan jawaban adalah berupa apa? Prediksi.
kayak ini si Ali, kemungkinan dia itu diterimanya di informatika berdasarkan tes ke-1, ke-2, dan ke-3. Karena ternyata hasil probabilitas densitasnya itu yang paling tinggi itu adalah I, M5I, ya, yaitu punyanya jurusan informatika. Jadi kemungkinan si Ali ini diterima di informatika. Nah, sekali lagi yang saya perlu tegaskan adalah bahwa ini tidak sama dengan sistem pakar ya. Karena kalau sistem pakar itu ilmunya mengadopsi dari pengetahuan si pakar. Nah, sementara 3 metode ini, Bayes, CF, dan Dempster-Shafer, itu kita hanya memberikan, ini mengadopsinya bukan dari pengetahuan si pakar, tapi mengadopsinya adalah dari berdasarkan data yang pernah ada. Nah, jadi artinya probabilitasnya itu adalah dia berdasarkan evidence atau kenyataan atau fakta yang sebelumnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk latihan soalnya ada di tugas e-learning, silahkan diakses. Kemudian jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya langsung melalui grup WA kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.